Kita udah tahu kalau misalnya kayu merupakan bahan material yang kuat. Kayu dapat digunakan untuk keperluan arsitektural dan struktural, seperti apa yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Meskipun merupakan bahan yang kuat, kayu merupakan bahan natural yang dapat berubah atau bergerak dikarenakan perubahan lingkungan atau fenomena alam. Dengan begitu, diperlukan handle dan care yang baik agar kayu dapat bertahan lebih lama dan mengatasi kerusakan. Di video ini, kita akan bahas mengapa, bagaimana, dan kapan kita melakukan maintenance untuk kayu yang sudah terpasang. Duduk yang manis karena kelas sudah mau dimulai. Kita semua sudah paham bahwa kayu merupakan bahan material yang versatile dan juga kuat. Lalu, seharusnya kayu dapat bertahan dengan sendirinya, bukan? Kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa kayu memiliki musuh-musuh utama, seperti air yang tergenang pada permukaan horizontal kayu dan resiko serangan rayap. Maka dari itu, berikut alasan mengapa bahan material kayu yang terpasang harus tetap di-maintain secara berkala untuk increase its lifetime. Mempertahankan untuk penampilan. Dengan melakukan maintenance dengan secara berkala akan membantu menjaga atau mempertahankan natural beauty dan durabilitas dari kayu yang terpasang tersebut. Karena saat kayu terekspos dengan berbagai elemen alam dan penggunaan secara terus-menerus dapat menyebabkan warna kayu pudar, berubah warna, dan bahkan kerusakan pada lapisan permukaan kayu. Untuk mengembalikan penalaman kayu yang asri, proper maintenance seperti membersihkan dan refinishing dapat membantu menjaga tampilan kayu. Mencegah kerusakan. Dikarenakan kayu merupakan bahan natural, maka kayu rentan terhadap kerusakan. Dari penyerapan kelembaban berlebih, serangan serangga, dan timbulnya jamur atau pembusukan. Melakukan maintenance secara berkala akan mempercepat detection dan prevention action sehingga kerusakan tidak menjadi lebih besar. Tidak hanya mencegah kerusakan, dengan regular check-up dan perbaikan kerusakan minor, umur kayu akan menjadi lebih panjang. Alasan keselamatan atau safety. Jika membahas mengenai kayu yang digunakan secara elemen struktural, kayu yang rusak atau dengan kondisi yang memburuk dapat menjadi bahaya untuk keamanan, terutama pada kekokohan struktur kayu dan manusia yang berada di bawahnya. Pemeliharaan rutin memastikan kayu tetap kuat dan sanggup menahan beban secara struktural dan aman untuk digunakan. Jika penggunaan kayu untuk arsitektural seperti decking, cladding, louvers, dan lainnya, safety juga sangat penting untuk diperhatikan. Jangan sampai karena tidak di-maintain dan dibiarkan busuk, kayu dapat jatuh atau rubuh, berpotensi menimpa orang yang berteduh atau berkumpul di area tersebut. Sebagai contoh lainnya, penggunaan paku tembak di permukaan kayu decking. Jika underdeck dan kekuatan material tidak diperhatikan dengan baik, paku tembak bisa muncul dan telapak kaki para pengguna atau bahkan anak kecil yang berlalu lalang dapat terkena dan terluka. Risiko-risiko ini mungkin saja terjadi, sehingga safety dan maintenance kayu yang terpasang sebagai elemen arsitektural tetap perlu diperhatikan dengan baik. Long-term cost saving. Maintenance rutin secara umum akan lebih cost efektif dibandingkan dengan perbaikan besar ataupun pergantian material kayu yang terpasang. Maka dari itu, selain merencanakan maintenance, memilih material yang sesuai dan pemasangan secara benar menjadi sangat penting. Pemeliharaan yang rutin dapat mencegah masalah kecil menjadi besar dan menyebabkan harga yang lebih mahal. Maka dari itu, regular maintenance sebaiknya dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Selain itu, sebagian besar kayu yang dipasang untuk aplikasi arsitektur merupakan fixed good atau permanen, berbeda dengan loose furniture, seperti meja makan, coffee table, nakas, dan lainnya yang mudah diganti. Fixed good seperti fasad eksterior, ceiling interior, wall panel, kusen pintu, fixed furniture, dan lainnya akan memerlukan biaya renovasi dan menghabiskan waktu yang lebih banyak. Oke, sekarang kita tahu alasannya mengapa maintenance kayu sebaiknya dilakukan secara rutin. Tidak memandang kayu dari kelas ketahanannya, perawatan dan pengecekan tetap perlu dilakukan untuk menjaga kualitas kayu tersebut. Agar perawatan yang dilakukan dapat menjaga kualitas dan ketahanan kayu, maka kita tidak bisa sekedar recoating ulang atau hanya menyeka kayunya. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan cara perawatan yang benar supaya kayu dapat bertahan lama. Kita akan membedakan cara perawatan kayu dari produk kayu yang terpasang. Untuk contoh di video ini, kita akan kupas cara perawatan untuk cladding kayu, decking kayu, veneer kayu, dan glue lamp. Pertama, kita akan bahas bagaimana cara merawat cladding kayu. Cladding kayu biasanya ditemukan pada bagian eksterior rumah bangunan. Cladding kayu biasanya akan terpapar cuaca dan sinar UV secara langsung. Kamu bisa nonton video ini untuk tahu jenis kayu yang dapat digunakan pada kebutuhan eksterior atau outdoor. Terjangan cuaca dan paparan sinar UV yang secara terus-menerus. Apabila cladding kayu tidak dirawat, maka ada kemungkinan kayu akan mengalami wear and tear yang dapat menyebabkan kayu menjadi rusak dan sehingga tidak dapat bertahan lama. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan perawatan pada cladding kayu. Inspeksi kerusakan. Dengan melalui inspeksi secara reguler, dapat mengidentifikasi tanda-tanda kerusakan seperti retakan pecah rambut, pergerakan muai susut, bengkok kaping, jamburan mold, busuk, atau perubahan warna. Deteksi ini akan membantu pencegahan serta perbaikan yang tepat waktu. Inspeksi tersebut juga meliputi tanda-tanda kayu terlalu lembab.
Hal ini dapat diakibatkan oleh tidak lancarnya ventilasi udara yang seharusnya dapat membantu mengeringkan kayu setelah terkena atau tergenangnya air hujan. Tanda-tanda lainnya adalah perubahan warna yang disebabkan oleh sinar UV. Hal ini dapat merusak kayu apabila tidak diberi treatment yang benar. Inspeksi lainnya adalah tanda-tanda apakah ada serangan serangga atau rayap pada kayu. Dengan lebih seringnya dilakukan pengecekan berkala, masalah seperti serangan rayap dapat lebih cepat terhindari. Untuk mengetahui cara menangani serangan rayap, bisa tonton video ini. Membersihkan secara menyeluruh. Setelah melakukan inspeksi, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membersihkan area dengan menyeluruh. Bersihkan cladding kayu dari debu, puing, jamur, dan lumut yang dapat mengganggu atau merusak ketahanan kayu. Untuk membersihkan kayu, dapat menggunakan sikat yang halus atau pressure washer dengan settingan rendah. Hal ini dapat mengurangi kotoran yang semakin mengendap apabila tidak segera dibersihkan dan akan memicu kerusakan yang lebih parah di kemudian hari. Recoating. Setelah memonitor dan membersihkan secara berkala, ada kalanya protective finish pada cladding kayu akan mengalami degradasi atau terkikis dikarenakan wear and tear. Maka dari itu perlu dilakukan recoating ulang pada recoating layer terluar atau sama yang disebut sebagai top coat. Recoating yang dilakukan merupakan beberapa layer. Jika masalahnya adalah warna yang pudar, maka ada 2 layer coating. Satu untuk stain dan yang kedua adalah untuk top coat. Recoating ini dilakukan setelah sanding pada lapisan terluar kayu. Jika masalahnya bukan hanya di warna pudar, maka maintenance dapat dilakukan dengan sanding dan diberikan 1 layer top coat. Top coat yang digunakan harus memiliki sifat water repellent, sehingga air hujan yang mengenai cladding kayu dapat mengalir dan tidak mengendap pada sisi horizontal kayu. Sekarang kita bahas maintenance pada decking kayu. Decking kayu digunakan atau diletakkan di bagian luar ruangan, biasanya di area balkon atau dekat area basah seperti kolam renang ataupun pantai. Sama seperti cladding, kayu yang digunakan pada decking merupakan kayu yang dengan ketahanan yang tinggi. Namun bedanya adalah bahwa tidak hanya cuaca dan sinar UV, traffic atau lalu lintas langkah kaki yang dapat menyebabkan wear and tear. Hal yang dilakukan untuk maintenance wood decking sama seperti pada cladding kayu, yakni inspeksi, membersihkan, dan recoating. Namun ada hal lain yang perlu dilakukan untuk decking kayu. Waktu pelapisan ulang akan tergantung pada area di mana material terpasang. Di daerah dengan suhu yang mudah menguap dan kelembapan tinggi, periode di mana kayu memerlukan perawatan pelapisan ulang akan lebih sering terjadi dibandingkan dengan daerah dengan suhu yang lebih rendah dan kelembapan yang lebih rendah. Contohnya, jika kita akan merawat dan melapisi ulang pelapis eksterior yang dipasang di kota Jakarta, maka perlu dilakukan pelapisan ulang setiap 3 tahun sekali. Sedangkan untuk aplikasi yang sama di dekat pantai di Bali, pelapisan ulang perlu dilakukan setiap 1 tahun hingga 1,5 tahun. Secara umum, waktu yang ideal untuk melapisi ulang dan merawat kayu yang sudah terpasang adalah ketika kita melihat lapisan atas kayu mulai memudar dan muncul bercak abu-abu. Periksa pengait. Karena decking digunakan untuk pijakan atau lalu lalang manusia, untuk meningkatkan keamanan, kita harus secara berkala inspeksi pengait antar decking. Yang dapat terjadi adalah paku atau konektor pin yang longgar. Hal ini bertujuan untuk maintain stabilitas dari papan decking tersebut. Ganti semua yang rusak atau karatan apabila diperlukan. Sekarang kita akan bahas tentang maintenance untuk produk veneer kayu. Produk veneer kayu biasanya berupa panel, yakni veneer kayu yang merupakan lapisan tipis kayu biasanya 0,3, 0,6, 1,2, atau 3 mm yang direkatkan pada backing plywood. Veneer kayu biasanya digunakan untuk dinding, langit-langit, dan fixture. Lokasi produk ini biasanya berada di full interior atau indoor, atau kadang juga masih dapat digunakan di ruangan semi eksterior, seperti dinding atau plafon yang tidak terkena sinar UV matahari dan air hujan secara langsung. Dikarenakan veneer kayu terdiri dari lapisan kayu asli dan plywood, maka cara perawatannya pun berbeda. Ini dia hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan veneer kayu. Bersihkan secara lembut. Pada saat membersihkan veneer kayu, hal yang perlu diperhatikan adalah untuk menggunakan metode pembersih yang gentle dan hindari penggunaan bahan kimia yang keras atau kasar yang dapat merusak ke permukaan. Bisa menggunakan kain lembut yang sedikit lembab untuk mengangkat debu yang menempel. Sangat jarang untuk perlu melapisi ulang kayu interior, terutama bila digunakan pada permukaan yang tidak mudah rusak seperti langit-langit dan panel dinding. Namun untuk barang dengan lalu lintas tinggi seperti bagian atas meja, lantai, dan permukaan dapur yang berpotensi tergores, retak, terkelupas, dan kerusakan lainnya, pelapisan ulang rutin setiap 5 tahun akan ideal dan akan memperpanjang umur produk kayu tersebut. Perhatikan video yang terangkat. Dikarenakan beberapa faktor seperti kelembapan yang terlalu tinggi atau perubahan suhu yang drastis, veneer kayu dapat terlepas dari backing plywoodnya yang menyebabkan rusaknya tampilan kayu tersebut. Apabila sudah terjadi seperti itu, maka sebaiknya panggil wood consultant untuk langsung memperbaiki kerusakan tersebut. Glue lamp atau glue laminate timber merupakan engineered wood yang terdiri dari potongan-potongan kayu
yang dilem dan dipres sehingga membentuk beam atau balok yang homogen. Penggunaan glue lamp adalah untuk struktur suatu bangunan. Perawatan pada struktur glue lamp sangat perlu diperhatikan atau dilakukan guna untuk menjaga bahwa struktur tersebut tetap terjaga, aman, dan kuat dalam ketahanan beban. Meskipun glue lamp merupakan engineered wood dan lebih kuat, namun sifat natural dari kayu tetap ada, sehingga ada kemungkinan kerusakan atau pergerakan kayu yang terjadi dan menyebabkan pecah rambut atau retakan, bahkan serangan jamur. Berikut hal yang dapat dilakukan apabila didapati kerusakan tersebut. Untuk kerusakan pecah rambut atau retakan, glue lamp dapat memiliki pecah rambut ataupun retakan. Hal ini apabila dideteksi dini, maka akan lebih mudah penanganannya dibandingkan yang sudah terlanjur rusak. Pada retakan atau pecah rambut, dapat diberikan lem khusus kayu struktur untuk mengisi retakan atau pecah rambut yang terjadi pada suatu beam ataupun column. Hal ini dapat membantu menyambung lapisan glue lamp yang terpisah. Jamur. Jamur akan tumbuh subur di tempat-tempat yang lembab atau basah. Maka dari itu, glue lamp harus memiliki proteksi dan ventilasi yang baik untuk menghindari kondisi yang terlalu lembab dan basah. Hal yang bisa memproteksi genangan air pada glue lamp adalah memberikan recoating dengan water repellent coating yang membantu mencegah air dapat menggenang pada glue lamp sehingga dapat merusak secara visual dan juga kekuatan. Kita sudah tahu bagaimana cara melakukan perawatan kayu pada setiap produk yang terpasang. Lalu kira-kira kapan ya waktu yang tepat untuk melakukan perawatan tersebut? Notabene-nya bahwa perawatan harus dilakukan secara berkala dan rutin. Untuk produk arsitektural eksterior, biasanya Woodland Indonesia sebagai wood consultant akan menyarankan 2 hingga 3 tahun sekali untuk melakukan perawatan. Namun pada modified wood, seperti Akoya, dapat dilakukan perawatan 3 hingga 5 tahun sekali untuk menjaga warna dan inspeksi apabila terjadinya wear and tear yang disebabkan hal lain. Untuk glue lamp, pengecekan secara berkala tetap dilakukan untuk memonitor apakah adanya faulty yang disebabkan oleh bencana alam ataupun eksternal faktor yang dapat terjadi pada struktur bangunan. Jadi sekarang tidak perlu bimbang lagi tentang mengapa, bagaimana, dan kapan kita harus melakukan maintenance pada produk kayu yang terpasang. Di video selanjutnya kita akan bahas wood detailing. Jadi jangan sampai telat ya. Yang belum, yuk absen di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!